Selamat malam Pak, nama saya Ferdi Kurniawan dari kelompok 5. Saya Putri Rebeka Nakitupulu. Saya Aldo Daniel Daily. Di sini saya akan melanjutkan bab 4 pembahasan materi. 1. Pengertian. Topologi jaringan adalah hal yang menjelaskan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan station. Pemilihan topologi jaringan didasarkan pada skala jaringan, biaya, tujuan, dan penggunaan. Berdasarkan metode topologi jaringan, dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu topologi bus, topologi cincin, topologi bintang, topologi pohon, dan topologi mesh. Topologi jaringan berfungsi untuk mengetahui apakah masing-masing komputer atau host di jaringan komputer dapat berkomunikasi satu sama lain. Next. Dua, pembahasan materi A. Topologi bus. Topologi bus merupakan topologi yang begitu sederhana dibanding topologi jaringan lainnya. Umumnya, topologi ini diterapkan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Topologi ini menggunakan kabel koaksial sepanjang node klien dan konektor. B. Konfigurasi topologi bus di Kirchhoff Packet Tracer. Konfigurasi topologi bus kita akan melakukan menggunakan Kirchhoff Packet Tracer. Dalam prosesnya dibutuhkan 1 server, 1 router, 5 switch, 10 PC client. Langkah-langkah konfigurasi topologi bus. Langkah pertama, buat susunan device, menghubungkan masing-masing device dengan kabel, dan tentukan IP yang akan digunakan, ketentuan kabel yang digunakan, server ke router menggunakan kabel crossover, router ke switch menggunakan kabel straight over, switch ke switch menggunakan kabel crossover, dan switch ke client menggunakan kabel straight over. Untuk mempermudah kamu bisa menggunakan kabel otomatis, automatic connection type, untuk menghubungkan setiap device. Next. 2. Langkah kedua, konfigurasi server pada device. Pada device server ada 2 konfigurasi, yaitu 1. Konfigurasi IP address, klik server, masuk, kemudian tab desktop, lalu masukkan IP seperti gambar di bawah. Dan yang kedua, konfigurasi DNS dan web server, klik device server, masuk ke tab config, lalu pilih menu DNS, lalu konfigurasi DNS-nya seperti gambar di bawah. Next. Masih di tab config pada device server, klik menu HTTP, ubah script HTML. Pada menu ini kamu bisa merubah atau menambah script HTML yang nanti akan ditampilkan di web browser ketika pengujian web server. Misalnya saya merubah warna font menjadi hitam yang sebelumnya biru, serta menambahkan beberapa kata teks welcome to my blog. Silakan konfigurasi HTML sesuka hatimu. Contohnya di gambar di bawah ini. Next. Langkah ketiga, konfigurasi router. Akan dibacakan oleh Mas Aldo. 3. Langkah ketiga, konfigurasi router. Konfigurasi router menggunakan CLI. Klik device router, kemudian masuk tab CLI, lalu ketikkan Skype seperti berikut ini. System configuration dialog. Continue with configuration dialog, yes or no. Press return to get started. Konfigurasi yang menghubungkan router dengan server. Router, klik N. Router, pagar conf. Enter configuration command, 1 per line, and with control or Z. Router config. Terus masukkan alamat IP router yang sesuai dengan yang kita inginkan. Next. Langkah keempat, tes web. Langkah keempat, tes web server. Caranya, klik device server, kemudian masuk tab desktop, kemudian klik web browser, kemudian lalu masukkan IP dan server atau domain. Jika berhasil, maka hasilnya akan seperti berikut. Berikut ini. Kemudian,
kamu harus mengkonfigurasi routernya dulu agar web server dapat diakses atau dites berhasil atau tidaknya. Jika router belum dikonfigurasi, maka web server yang sudah dibuat tidak akan dapat dicek walaupun config web server benar. Next. Selanjutnya saya 5. akan bacakan. Langkah kelima, konfigurasi klien. Setelah konfigurasi pada device server rampung, sekarang kita konfigurasi kliennya. Pada konfigurasi klien kali ini hanya ada satu konfigurasi yang dilakukan, yaitu konfigurasi IP address. Caranya yaitu konfigurasi IP address klien. Klik device klien, masuk tab desktop, dan masukkan IP. Caranya contohnya seperti gambar di bawah. Next. Langkah ke-6, pengetesan. Setelah konfigurasi server, router, dan klien selesai, sekarang kita tinggal tes apakah konfigurasi yang dilakukan berhasil atau tidak. Ada 3 tes yang dilakukan, yaitu tes ping, tes mengirim paket, dan tes web server. Tes ping. Klik device yang akan melakukan ping, masuk tab desktop, lalu klik command prompt, kemudian ping IP. Jika berhasil, maka hasilnya akan seperti berikut ini. Seperti itu ya hasilnya. Next. Klien ke klien, command promptnya seperti itu. Lalu ping domain, command promptnya seperti itu. Teks mengirim paket. Klik add simple PDU atau klik P pada keyboard. Klik device yang akan mengirim dan menerima paket. Jika berhasil, maka hasil akan successful seperti pada gambar berikut. Next. Tes web server. Langkah terakhir yaitu pastikan bahwa server sudah berhasil dengan mengecekkan pada browser. Klik device client, masuk tab desktop, klik web browser, masuk IP DNS server, dan atau domain pada address bar browser. Pada contohnya seperti gambar di bawah. 3. Kelebihan dan kekurangan topologi bus. Kelebihan topologi ini adalah sederhana, hemat kabel, dan apabila ada penambahan komputer mudah untuk dilakukan. Untuk kekurangan dari topologi bus, yaitu apabila kabel terputus maka jaringan tidak berfungsi karena hanya mengandalkan satu kabel saja. Untuk penggunaan dalam skala besar diperlukan repeat. Di bab 5 itu penutupan. Untuk kesimpulannya, topologi ada 5 jenis, yaitu topologi star atau bintang, topologi bus, topologi tree atau pohon, topologi mesh, dan topologi ring atau cincin. Topologi bertujuan untuk menghubungkan jaringan yang ada sehingga dapat terjadinya pertukaran data. Manfaat topologi adalah dapat saling berkomunikasi antar komputer. Kelebihannya yaitu hemat kabel. Kekurangannya yaitu boros switch yang membutuhkan banyak switch ketika server rusak, akan sangat mempengaruhi kerja komputer lain dan lain-lainnya. Kaitannya dengan media presentasi adalah adanya proses pertukaran data antara komputer server dengan klien dan bisa saling berkomunikasi. 2. Sarannya, dalam memilih topologi kita harus bisa mengetahui apa kelebihan dan kekurangan setiap topologi. Dalam melakukan konfigurasi kita harus mengikuti cara-cara yang sudah diterapkan untuk dapat menghasilkan konfigurasinya. Dalam melakukan topologi kita harus mengetahui spesifikasi alat-alat kita seperti komputer server, klien, switch, router, maupun kabel, sehingga segala kendala dapat diatasi dengan cepat. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.